itu kalau dibandingkan dengan materi atau rezeki yang Allah berikan kepada kita, sholat 2 rakaat itu jauh lebih tinggi atau lebih besar nilainya. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu seperti dia mendapatkan dunia dan seisinya. Jadi mendapatkan kebaikan atau mendapatkan rezeki seperti dunia dan seisinya. Dan alhamdulillah tadi saya melihat banyak di antara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian kita bisa sholat subuh dan kita juga bisa ikuti kajian semoga ibadah kita pada subuh kali ini atau hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada kedua rasul kita atau suri tauladan kita yang bukan hanya menjadi contoh atau tauladan bagi umat Islam, tapi juga menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Karena Rasulullah SAW ini adalah figur yang bukan hanya diakui sebagai figur yang mulia akhlaknya oleh umat Islam, tetapi juga diakui oleh umat atau bangsa yang agama-agama yang lain. Sehingga ketika ditanya siapa yang orang berpengaruh di dunia, mereka mengakui bahwa salah satu tokoh yang berpengaruh di dunia itu pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebenarnya mereka mengakui bahwa Rasulullah itu adalah tokoh atau figur yang memang membawa perubahan bagi masyarakat dan bagi dunia. Jadi oleh karenanya kita sebagai umat Islam tidak pantas mengambil contoh lain selain contoh dari atau mengambil tauladan kecuali dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya tentu ingin menyampaikan materi bukan untuk Bapak Ibu aja, gitu ya. Bukan hanya untuk para jamaah sekalian, tapi ini juga buat diri saya pribadi. Kenapa? Karena saya merasa ketika saya menyampaikan, maka sesungguhnya itu kembali ke diri saya pribadi. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya tanya, ada yang tahu hari ini tanggal berapa bulan Muharram? Bulan apa? Tahun Hijriahnya? Ada yang tahu? Tanggal berapa? Kalau yang biasa menghitung dengan kalender Hijriah, insya Allah hari ini tahu tanggal berapa. Kalau kita hitung dari hari raya Kurban, maka hari ini kita tahu tanggal berapa. Ada yang bisa sebutkan tanggal berapa? Kalau tanggal Masehi tanggal 24 Juli. Sama ya, saudara. Soalnya begini, ini kemarin itu terjadi perdebatan. Ada yang bilang puasa Lebaran kita itu setelah wukuf di Arafah di Mekah gitu ya, apa di sana di Saudi. Tapi ada yang bilang sehingga ketika di sana wukuf di Arafah, maka di Indonesia puasa Arafah. Tapi kalau ngikutin kalender pemerintah Indonesia, penetapan berdasarkan sedang isbat, di sana wukuf, karena kalendernya beda sama kita, maka kita puasanya hari apa? Puasanya tanggal 9, waktu itu jatuh pada hari Sabtunya. Sehingga kalau puasa Arafahnya itu berbeda, maka otomatis sholat Idul Adha juga berbeda. Jadi kemarin
itu Pak, ada yang sholatnya hari Sabtu, betul nggak? Ada yang sholatnya hari Ahad. Sekarang ibu mau ikut yang mana Bu? Pemerintah Saudi atau pemerintah Indonesia? Hah? Atau saya tanya deh, sama Tuan Marwan ikut hari mana nih? Indonesia. Jadi harus konsisten Bu. Kalau tanggal satunya ngikut pemerintah Saudi, maka otomatis lebarannya hari Sabtu. Tapi kalau tanggal satunya ngikut perintah pemerintah Indonesia dan kemudian lebarannya berdasarkan sidang isbat Kementerian Agama, maka lebarannya hari Ahad. Jadi jangan konsisten nih, tanggal satunya ngikut Saudi, lebarannya ikut pemerintah. Nah, jadi kalau kita mengikut pemerintah hari ini, berarti hari ini tanggal 24 atau Bu? Zulhijjah. Karena hari ini tanggal 24 Zulhijjah, berarti sebentar lagi kita akan memasuki satu Muharram. Satu Muharram itu adalah tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Makanya ketika ditanya, saya diminta isi kuliah subuh, saya tanya sama Ustaz Nandang, Ustaz materinya kos apa nih? Gitu, bingung kan saya. Kan kalau diminta isi itu paling enak disodori judul, betul ya. Jadi saudara judul, karena judul itu bisa jadi sesuai dengan yang dibutuhkan, begitu kan? Karena yang itu sedang orang masjid sini, gitu. Yang paling membutuhkan materinya itu judul ini. Saya tanya, terserah Ustaz aja, buat bingung saya. Jadi akhirnya, ya udah Ustaz, saya kasih judul ini aja gimana? Oh iya bagus, Bapak. Karena saya mau mengaitkan dengan tahun baru Hijriah yang sebentar lagi akan jatuh ya pada tanggal 1 ya, mengingatkan. Jadi kalau berkaitan dengan tahun baru Hijriah, maka tidak lepas daripada kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap datang tahun baru, maka kita dianjurkan untuk melakukan apa? Muhasabah atau introspeksi diri. Kenapa Bapak Ibu kita perlu untuk melakukan introspeksi diri? Karena terkadang ya dalam perjalanan hidup ini ya, kita tuh perlu ada saat waktu jeda di mana kita berpikir. Ya perusahaan yang kepentingannya nyari uang itu setiap menjelang akhir tahun atau menjelang awal tahun dia selalu melakukan evaluasi, melakukan membuat program kerja untuk tahun berikutnya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat di tahun berjalan atau tahun sebelumnya ini apakah kita sudah mencapai target yang sudah kita canangkan atau belum. Kemudian bagaimana untuk tahun yang akan datang, apa yang akan kita lakukan. Nah disinilah pentingnya kita untuk melakukan muhasabah. Jadi perusahaan yang urusan dunia saja harus kita introspeksi, harus kita lakukan evaluasi atau muhasabah, apalagi untuk kehidupan kita pribadi, di mana kehidupan kita yang kita lakukan hari ini tidak lain akan menuju kepada kehidupan yang amat panjang, yaitu kehidupan akhirat. Jadi kalau di dunia Pak, kita miskin itu masih ada yang nolongin, kita susah masih ada yang nolongin. Tapi kalau di akhirat, ketika kita susah, ketika kita membutuhkan pertolongan, kira-kira siapa yang bisa menolong kita? Kecuali amal perbuatan kita. Yang pertama, yang kedua apalagi Bu? Yang bisa menolong kita selain amal kita apalagi? Syafaatnya Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya kita masuk surga itu bukan semata-mata karena amal perbuatan kita, atau semata-mata karena banyaknya sedekah kita, atau banyaknya ibadah kita, bukan.
Jadi yang kita lakukan ibadah, sedekah dan lain-lainnya itu adalah ikhtiar kita supaya apa? Supaya amal perbuatan kita ini mendapatkan pahala. Kemudian dengan pahala itu Allah ridho kepada kita, Allah memberikan pahala, maka keridhaan Allah terhadap amal perbuatan yang kita lakukan walaupun kecil itu bisa mengantarkan kita kepada surga. Itu. Kalau boleh saya tanya, ada nggak yang yakin hari ini pasti saya masuk surga? Ada yang yakin? Oh, karena saya sudah bangun masjid sekian sekian masjid, atau saya sudah sholat qiyamul lail setiap malam, atau saya puasa setiap hari, setiap waktu, atau saya sudah melakukan amal-amal yang lain. Apakah dengan begitu kita ada jaminan masuk surga? Nggak ada. Jadi yang bisa menjamin kita masuk surga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karenanya, ketika kita tahu bahwa sesungguhnya yang menjamin diri kita ini masuk surga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hanya bisa berikhtiar, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal-amal kita diterima, dan kemudian ada di antara amal yang paling kecil itu yang buat Allah ridho, sehingga dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masuk surga. Saya dulu ya, terserah. Dengan kayak ini dan jadi disinilah pentingnya kita untuk melakukan muhasabah. Jadi karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Hatta itu kiai, hatta itu ustaz, hatta itu habaib, sekalipun dia tidak lepas dari perbuatan dosa. Satu-satunya manusia yang dia dijamin tidak melakukan perbuatan yang salah, siapa itu? Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu disebut maksum. Maksum itu artinya orang yang terbebas dari kesalahan. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW melakukan sedikit saja kesalahan, itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah yang sebagai nabi dan sekaligus juga sebagai manusia itu sedang mendakwahi. Rasulullah sedang mendakwahi para pembesar-pembesar Quraisy. Jadi di situ berkumpul itu Abu Jahal, beserta tokoh-tokoh Quraisy. Rasulullah sedang mendakwahi mereka. Padahal ketika Rasulullah mendakwahi mereka itu tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang didakwahi Rasulullah ini dia akan menerima dakwah Rasul dan masuk Islam. Ya, ketika Rasulullah sedang semangat-semangatnya mendakwahi mereka, tiba-tiba datanglah seorang yang kemudian menjadi sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini perawakannya kecil, orangnya sederhana, matanya buta. Jadi kalau orang melihat Abdullah bin Umi Maktum ini, orang nggak ngitung, nggak menganggap. Nah, tiba-tiba ketika Rasulullah sedang berceramah atau sedang mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Umi datang. Ya maklum yang namanya orang buta, beliau nggak lihat sebenarnya Rasulullah itu sedang mendakwahi siapa. Jadi kalau kita kan maaf ya, saya lagi ngomong sama pejabat gitu kan, tentu orang lain nggak akan datang ngomong di depan kita untuk menghargai dia sedang berbicara dengan siapa. Karena Abdullah bin Umi Maktum ini orang yang buta dan keadaannya juga miskin begitu, dia datang nyelonong aja gitu. Dia tahu ada suara Rasulullah, dia datang. Kemudian dia menyapa Rasulullah SAW, kemudian mereka diajarkan sesuatu. Nah, pada saat itu kemudian Rasulullah kayaknya tersinggung gitu. Entah tersinggung, entah Rasulullah merasa tidak nyaman dengan keadaan Abdullah bin Umi Maktum itu. Kemudian Rasulullah agak sedikit bermuka masam gitu. Mukanya itu seperti menampakkan ketidaksukaan
Nah, ketika Rasulullah SAW berbuka masam itu, langsung Allah Subhanahu Wa Taala menegur dengan surat apa? Dengan turunnya ayat yang sekarang kita kenal dengan ayat surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'al a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi di ayat itu langsung Allah menegur kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal ketika Rasulullah berbuka masam, itu wajar sebagai manusia, nggak suka dengan sesuatu, kemudian menampakkan ketidaksukaan, dan itu bukan suatu perbuatan dosa. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeda. Jadi kemudian dari situlah kemudian Rasulullah merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak harus dilakukan kepada orang yang dianggap rendah kedudukannya. Nah, jadi dari situlah kemudian Rasulullah akhirnya memperlakukan Abdullah bin Maktum itu dengan perlakuan yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini satu contoh peristiwa di mana Rasulullah SAW itu adalah makhluk yang maksum, dia terlindung dari kesalahan. Nah, sementara kita, sebagaimana kata Rasulullah, al-insan ahlul khata'i wal nisyan, kita adalah manusia yang berbuat salah dan lupa. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'in, dan setiap bani Adam atau anak Adam atau manusia itu khata'in, adalah melakukan perbuatan salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat. Nah, jadi bukan berarti kita ustaz, kita kiai, kita orang yang alim itu tidak bisa berbuat salah atau berbuat dosa. Tetapi ketika kita berbuat dosa, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa kita perlu muhasabah di akhir tahun ini? Karena bisa jadi dalam perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu, ya, kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, sementara kita melupakan kehidupan akhirat. Jadi muhasabah dalam arti di sini adalah muhasabah introspeksi terhadap diri kita sebagai pribadi, kemudian muhasabah introspeksi keluarga kita sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai anak, kemudian juga introspeksi kita sebagai umat, sebagai umat Islam. Nah, jadi muhasabah yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam salah satu ayatnya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Nah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya tidak lain adalah agar kita umat Islam ini, orang beriman ini, itu berusaha untuk menjaga diri kita. Pertama diri kita, yang kemudian kedua keluarga kita, baru kemudian kita sebagai umat Islam, di mana ketika kita sebagai umat Islam, apa yang sudah kita perbuat sebagai umat Islam untuk memberikan kontribusi kepada umat ini, kepada kepentingan Islam yang merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita perjuangkan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu hadis Rasulullah terkait dengan muhasabah diri. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini Bapak Ibu mungkin sering mendengar, dan ini juga
Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla syaqamik, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika. Jadi kata Rasulullah SAW, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, untuk diri kita ya, syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, kira-kira usia muda itu usia berapa? Dari berapa sampai berapa? Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi yang hadir di sini merasa muda apa maksudnya tua? Ya kalau ibu udah di 60 kayaknya itu ya wajar kalau dibilang tua. Tapi kalau usia 25, usia ini usia muda. Nah, ketika kita masih muda, hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Jadi waktu muda ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah waktu di mana kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau ada orang sudah pensiun baru sadar, kan banyak saja. Dulu waktu masih punya jabatan, gitu ya. Sepertinya dia tidak manfaatkan jabatannya untuk kebaikan. Udah pensiun aja, baru ngomong, ya kan? Kalau dulu aja saya masih dikasih jabatan, mungkin saya akan begini. Kemarin waktu punya jabatan kemana aja? Kemarin waktu masih muda kemana aja? Jadi banyak ya orang kaum muslimin di antara kita ini yang sadarnya setelah usia pensiun, usia sudah tua begitu. Padahal ketika Allah berikan kita usia muda, itu usia di mana kita bisa berkontribusi, ya, kita bisa beribadah dengan maksimal. Coba kalau dia tua, ya, duduk lama itu dipukul, pantat panas, ya, berdiri lama udah nggak kuat, suara udah hilang. Jadi buat yang muda-muda, ya, menjelang tahun baru ini kita coba introspeksi, ya. Apakah usia kita ini sudah kita manfaatkan untuk sesuatu yang baik? Apakah kita sudah menjalankan sholat 5 waktu ya, sebagai umat Islam? Banyak Pak, hari ini saya melihat ya, orang yang melaksanakan sholat itu ketika dia sudah usia tua gitu. Nah, pada saat dia sudah tua baru melaksanakan sholat, ya otomatis dia tidak belajar dari muda. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak yakin ketika Bapak mulai melakukan sholat di usia tua atau Ibu, ya, bacaan sholat yang kita baca itu sudah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah? Apakah rukun dan syarat sholat yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah? Itu kan koreksi, ya. Pertanyaannya, apakah sudah sholat yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah? Kalau belum, otomatis sholat kita tidak terima. Apalagi kita mundur belakang lagi, apakah wudhu Bapak Ibu sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah? Karena menurut kaidah usul itu, mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Jadi sesuatu kewajiban yang tidak sempurna karenanya maka dia menjadi wajib. Paham gak? Ini kaidah usul fikih ya. Mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Maksudnya apa? Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna karenanya maka dia nyanyi itu menjadi wajib.
Kira-kira kalau wudhu kita tidak sempurna, sholat kita sah atau tidak? Nah, pertanyaannya, wudhu ibu sudah sempurna belum? Insya Allah. Itu kata kita kan. Coba sekarang, misalkan nih maaf, Bu, coba praktekin dulu. Atau ibu suruh anaknya praktekin dulu. Kira-kira anak kita itu sudah sesuai belum wudhunya? Kalau nggak sesuai, asal-asalan begitu. Wudhunya tangan, nyiram tangan nggak sampai atas itu. Kemudian cuci muka nggak sampai muka semua. Jadi berantakan wudhunya. Maka otomatis sholatnya tidak. Kira-kira kalau sholatnya tidak terima, berarti kita melaksanakan perintah Allah apa enggak? Enggak. Berarti apa yang kita lakukan enggak ada. Atau kita mundur lagi ke belakang. Bapak Ibu sebagai suami istri, ya kan? Kalau habis ibadah itu kan mandi junub, betul nggak Bu? Ya Pak, mandi junub. Pertanyaan saya, mandi junub Bapak Ibu sudah benar apa belum? Jadi jangan mundur dulu deh. Jadi mandi junubnya ini sudah benar apa belum? Kalau nggak benar, berarti langsung kita wudhu. Berarti wudhu kita nggak sah karena mandi junub kita juga nggak benar. Ini kalau saya suruh praktekin, kayaknya bisa jadi banyak nih. Mandi junubnya nggak sesuai. Kalau mandi junubnya hadas besar kan, kemudian wudhu membuang hadas kecil, hadas besarnya aja nggak beres, gimana mau sah hadas kecilnya? Apalagi sholatnya. Nah, berarti selama ini Bapak Ibu, kita itu melaksanakan sholat dalam keadaan tidak suci. Kalau sholat kita tidak suci, otomatis sholat kita tidak suci. Nah, ini karena ini penting, nggak apa-apa. Untuk mandi junub saya sedikit sampaikan. Yang namanya mandi junub kan selalu orang bilang keramas. Keramas itu tidak harus pakai sampo. Artinya mandi membasahi seluruh tubuh. Kemudian tidak ada satu bagian dari tubuh kita yang tidak dibasahi. Kan maaf ya, kita kalau mandi buru-buru, mandi junub buru-buru, ada bagian dari tubuh kita ini nggak basah. Kemudian bagian ini anus kita itu nggak sempat dibasahi. Orang buru-buru kan mandinya berdiri, otomatis kan dubur kita nggak dibasahi, gitu kan? Nah, otomatis berarti mandi junub kita nggak sah. Jadi yang benar itu pada saat mandi junub itu kita berniat mandi junub, kemudian kita siram. Kalau nanti setelah prakteknya itu ada tata caranya. Jadi pertama siram 3 ke sini kanan, siram 3 ke kiri, baru siram semua. Nah, walaupun siram semua kelihatannya sudah basah semua, kita harus coba upayakan untuk apa? Untuk membasahi semua bagian tubuh kita. Dan yang kadang suka lupa bagian anus, bagian tubuh, itu juga harus dibasahi semua. Nah, setelah mandi selesai, jadi mandi itu kalau mandi junub itu tidak harus pakai sabun atau tidak harus pakai sampo. Yang penting semua dibasahi. Nah, kalau itu sempurna baru masuk ke wudhu. Nah, ini kalau udah praktek seperti ini berarti ada sesi sendiri nih yang harus ada guru khusus Pak. Saya khawatir Pak, di antara kita umat Islam itu ilmu tentang mandi junubnya, ilmu tentang wudhunya, sampai ilmu tentang sholatnya ini nggak selesai. Maka kita beribadah dalam keadaan tidak berilmu, maka otomatis ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengadakan suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi orang yang tidak berilmu Pak, jangan mengharap dia akan masuk surga. Jadi kalau ada orang merasa diri sudah pintar, sudah merasa
bisa ngaji lewat YouTube. Kan banyak sekarang Pak, orang ngaji cuma lewat YouTube. Orang ngaji cuma lihat video. Dia merasa itu sudah cukup. Padahal yang namanya ngaji itu harus terapi. Terapi itu masuk berhadapan dengan guru, dengan ustaz. Jadi bukan hanya dengan itu. Karena apa? Khawatir apa yang disampaikan oleh ustaz lewat YouTube itu tidak semuanya kita bisa cerna sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh ustaz itu. Nah, jadi ngaji fikih ini memang nggak bisa lewat itu, harus terapi dengan ustaz. Nah, kembali lagi pada sholat. Apakah bacaan sholat kita ini sudah sesuai? Kalau bacaan sholat kita tidak sesuai dengan apa yang juga Rasulullah dan kita tidak belajar, maka ibadah kita itu otomatis akan ditolak. Nah, pertanyaan lagi untuk sholat. Apakah Bapak Ibu Fatihahnya, bacaan Fatihahnya sudah benar? Kalau belum benar, kemudian kita tidak membenarkan, tidak belajar membaca Fatihah dengan benar, otomatis sholatnya tidak sah. Apalagi yang bersangkutan jadi imam. Mohon maaf Pak, di sini imam kita ini baca Fatihah sudah bagus belum? Kalau belum bagus, belajar dulu Pak, jangan jadi imam. Kasihan, karena Bapak membawa jamaah yang banyak. Kalau Bapak baca Fatihahnya belum benar, dibilangin nggak mau terima, berarti nggak mau belajar, maka tidak layak jadi imam. Ini maaf, saya bukan ngomong untuk di sini. Untuk semua kita yang biasa jadi imam, maka benarkan dulu baca Fatihah. Karena seorang yang melaksanakan sholat, kemudian Fatihahnya itu tidak benar, maka otomatis sholatnya tidak sah. Bagaimana kemudian dia membawa jamaah yang begitu banyak sholat di belakang? Itu rusak sholat berjamaah. Jadi yang pertama yang perlu kita evaluasi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, apakah waktu muda kita ini kita manfaatkan untuk kebaikan atau ibadah kepada Allah sebelum datang masa tua? Nah, sekarang itu kebetulan bertua Pak. Apakah terlambat kita belajar? Enggak ada kata terlambat untuk belajar. Karena kata Rasulullah SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Tuntutlah ilmu dari sejak kita lahir sampai masuk ke liang. Jadi usia tua kita Kak, ini belum terlambat kita belajar. Makanya saya sarankan buat bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau masih ada umur, masih ada kesempatan sebelum Allah cabut nyawa kita, belajar ngaji, terutama dalam masalah yang penting yaitu sholat 5 waktu atau wudu. Jadi saya usul ke Ustaz Tanda, kalau bisa ada pengajian khusus untuk masalah fikih. Fikih itu maksudnya untuk masalah yang berhubungan dengan ibadah. Jangan sampai nanti kita sudah merasa beribadah, sholat 5 waktu, sudah puasa setiap waktu, sudah sholat malam, tapi ternyata karena kita tidak mau belajar, akhirnya ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang saya maksud. Belum tentu amal yang banyak itu membuat kita masuk surga, tapi ada amalan yang kecil karena Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, maka amalan itulah yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Ada suatu ketika Rasulullah SAW ketika sedang duduk dalam sebuah majelis bersama sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW mengucapkan kalimat bahwa sebentar lagi akan datang penghuni surga, akan datang seorang ahli surga. Kemudian tidak lama kemudian datang lewatnya seorang laki-laki yang kemudian ada sahabat yang melihat bahwa orang yang dimaksud Rasulullah SAW ini adalah orang ini. Kemudian
sahabat ini penasaran dengan orang ini. Kenapa Rasulullah mengucapkan kalimat akan datang seseorang ahli surga, penghuni surga. Kayak sahabat ini mendatangi orang ini, kemudian dia minta kepada orang ini untuk nginep beberapa saat di rumahnya. Nah, pada saat dia nginep, diperhatikan Pak, dari mulai tidur sampai bangun tidur, ya, itu diperhatikan. Dari malam pertama dia lihat biasa aja nggak bangun malam, sholat subuh ya biasa sholat subuh. Hari kedua mungkin hari pertama dia lagi nggak apa namanya nggak ada waktu untuk ibadah sholat malam yang mulai misalnya. Hari kedua begitu juga Pak, ibadahnya biasa aja, tidur bangun ya normal aja. Kemudian yang hari ketiga dia juga tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Akhirnya dia penasaran kepada orang ini. Kemudian dia bertanya, wahai sahabatku, saya melihat saya sudah 3 hari di sini. Saya tidak melihat ada sesuatu yang istimewa yang kamu lakukan, sama seperti saya dan yang lainnya. Tapi saya mau tahu gitu, sebenarnya amalan apa yang kamu lakukan sehingga saya mendengar bahwa Rasulullah SAW menyebut kamu sebagai orang sebagai ahli surga. Kata beliau, saya ini tidak melakukan amalan yang luar biasa, biasa-biasa saja. Tapi saya ingat saya setiap mau tidur, saya selalu mengikhlaskan. Saya selalu melapangkan dada saya untuk memaafkan setiap orang yang mungkin berbuat salah kepada saya. Jadi dia sebelum tidur Pak, itu selalu apa? Melapangkan dada, memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah pada dia. Setelah itu tidur. Nah ternyata ketika dia memaafkan, ketika dia mengikhlaskan kesalahan orang-orang kepada dirinya, dan kemudian dia tidur, dan perbuatan yang kecil yang dianggap kecil dan remeh itu Allah ridho. Ternyata amalan inilah yang membuat dia Rasulullah SAW dianggap sebagai penghuni surga. Jadi subhanallah. Jadi yang membuat kita masuk surga itu bukan karena amalnya besar, tapi amalan kecil yang kita lakukan secara rutin dan Allah itu ridho. Bisa jadi itu yang akan membuat kita masuk ke dalam surga. Atau ada amalan lain, misalkan sedekah subuh. Setiap hari istiqomah masukin ke kotak amal 10.000, 10.000. Kan nilainya tidak seberapa, atau 2.000. Tetapi dengan keikhlasan dan keistiqomahan itu Allah ridho. Ibadahnya sholat biasa-biasa, tapi Allah ridho. Bisa jadi amalan itulah yang membuat kita masuk surga. Nah jadi mumpung kita masih muda atau masih ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar dan memperbaiki ibadah kita, maka manfaatkanlah waktu muda atau waktu yang tersisa ini untuk belajar dan untuk memperbaiki amalan ibadah kita, khususnya ibadah yang wajib. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya anak Ibu, kita punya anak semua. Apakah anak kita itu sudah melaksanakan sholat lima waktu? Kalau belum, maka kewajiban kita bagaimana anak kita ini melaksanakan sholat lima waktu. Karena ketika seseorang meninggalkan sholat lima waktu, maka sholat yang kita tinggalkan ini menjadi sebab kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak masuk surga karena meninggalkan sholat lima waktu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, manfaatkanlah waktu sehat itu sebelum datang sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kita tuh merasa sehat gigi ini ketika kita mulai merasakan sakit gigi itu lewat. Kalau kita sakit gigi, kita baru merasakan betapa nikmatnya kita punya gigi sehat. Gitu. Atau misalkan kita nggak bisa melihat, kita baru merasakan, kita melihat baru merasakan nikmatnya melihat dengan mata kita ketika mata kita tidak lagi bisa melihat secara jelas, apalagi di usia-usia
senja itu yang sudah tua itu kita mulai nggak bisa melihat, kita mulai menangis karena kita tidak bisa melihat. Padahal dulu waktu bisa melihat, kita tidak manfaatkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah kayamu sebelum datang fakir kefakiran. Jadi kekayaan yang kita miliki, ya kita upayakan, kita usahakan untuk bisa bersedekah. Kita usahakan untuk bisa memberi orang yang membutuhkan. Sebelum kita dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita tidak bisa berbuat baik dengan harta dan kekayaan yang kita miliki. Kemudian yang keempat adalah masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Jadi kadang-kadang kita ini kalau lagi luang waktu itu kita lupa ya, untuk baca Quran, untuk sholat sunnah, untuk baca buku misalkan, untuk berzikir. Tapi begitu waktu sempit kita baru berpikir, kenapa ya saya nggak bisa melakukan ini? Kenapa saya nggak bisa melakukan ini? Karena waktu yang ada yang kita miliki itu sangat sedikit sekali. Nah, oleh karenanya ketika kita punya waktu luang, maka manfaatkan waktu luang ini untuk, apalagi bapak-bapak yang sudah paripurna dinas gitu ya, sudah banyak di rumah, udah anak-anak sudah menikah semua, tinggal bapak sama ibu. Itu manfaatkan, itu waktu yang nikmat untuk belajar, waktu yang nikmat untuk ibadah. Jadi manfaatkan waktu itu ketika saat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan waktu kita untuk belajar. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah waktu hidupmu sebelum datang waktu kematian. Jadi sebelum Allah panggil, maka manfaatkan waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama yang paling penting itu adalah menjaga sholat lima waktu. Kalau bapak-bapak ya usahakan ya sholatnya itu berjamaah di masjid. Karena sholat berjamaah di masjid itu pahalanya berapa? 27 kali lipat daripada sholat munfarid atau sholat sendirian. Jadi kalau ada waktu lagi ngobrol, tinggal ngobrol. Kita ke masjid sholat ini baru nanti ngobrol. Jadi kadang kita asik gitu ya, dengan waktu-waktu yang kita pakai buat sesuatu yang mubah seperti. Padahal pada saat itu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala sudah datang, kita tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama, kita mengevaluasi diri kita, apakah tahun kemarin atau tahun yang sudah kita lewati ini ibadah kita yang wajib ini sudah kita tunaikan dengan benar atau belum, atau kita sudah jalankan dengan baik atau belum. Maka di tahun berikutnya apa yang harus kita lakukan, yaitu memperbaiki ibadah-ibadah kita. Jadi kata Rasulullah, beruntunglah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Merugilah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Dan celakalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Walaupun bu ya, kadang nama iman kadang dan naik kadang turun. Al-iman yang goyang, goyang terus. Kadang iman naik, kadang-kadang turun. Jadi ketika iman itu sudah naik, maka kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena untuk mendapatkan kondisi iman yang baik itu jarang sekali kita temukan. Oleh karena pada saat iman lagi bagus, kita upayakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita berusaha menjaga agar iman kita itu selalu stabil. Kemudian yang kedua adalah muhasabah terhadap keluarga. Sebagai kepala keluarga, tentu yang harus kita evaluasi adalah istri kita. Apakah istri kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu? Karena ketika bapak tidak menegur istri, tidak menegur anak, yang pada saat mereka tidak menegur
perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bapaknya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepala keluarga. Contoh apa yang banyak yang perintah Allah yang ditinggalkan oleh istri kita? Apa Bu? Apa Pak? Yang banyak ditinggalkan oleh istri kita, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Menutup aurat. Kalau saya tanya sama ibu, batas menutup aurat itu dari mana ke mana? Karena Bu, rambut seorang wanita yang terlihat oleh laki-laki yang bukan haknya itu nanti dihisap di belakang. Alhamdulillah. Apalagi rambutnya belurai itu lagi. Alhamdulillah. Suaminya gak pernah pun. Masya Allah. Itu nanti ini akan menjadi hisab di akhirat kelak. Ketika suami tidak melihatkan istrinya, suami tidak melihatkan anak perempuannya untuk menutup aurat. Pertanyaannya, batas mana aurat wanita, seorang wanita atau seorang laki-laki? Kalau wanita, batasnya mana? Seluruh tubuh kecuali bukan ada telapak tangan. Jadi suatu ketika habis waktunya. Jadi sedikit lagi. Jadi aurat wanita itu kata Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah masuk ke rumahnya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah melihat salah satu anak Abu Bakar itu tidak menutup aurat. Kemudian Rasulullah menegur, "Ya Asma, innal mar'ah idza balaghatil mahid lam yasru kajura illa hatta wa hatta wa asara ila wajhi wa kafihi." Jadi kata Rasulullah, "Ya Asma, innal mar'ah idza balaghatil mahid." Seorang wanita itu tidak boleh nampak seluruh tubuhnya illa hatta wa hatta, kecuali ini dan ini, sampai Rasulullah menunjukkan muka dan telapak tangan. Wa asara ila wajhi wa kafihi, kecuali sampai Rasulullah menunjukkan muka dan telapak tangan. Artinya bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi selain itu maka harus ditutup. Ya. Nah itu salah satu contoh ya, yang harus kita evaluasi terhadap anak dan istri kita. Kemudian bagaimana sholat 5 waktunya? Karena kalau misalkan ada anak kita tidak sholat karena kita tidak perintahkan, atau istri kita tidak sholat karena kita tidak perintahkan, maka itu akan menjadi pertanggungan kita nanti di akhirat. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan evaluasi kita sebagai bagian dari umat Islam. Apakah kita sebagai umat Islam ini sudah berkontribusi terhadap perkembangan Islam atau terhadap kemuliaan Islam atau tidak? Maka di tahun-tahun yang akan datang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat lebih baik untuk Islam, untuk agama yang kita anut sampai hari ini sebagai agama yang al-Islam yang berwali ada. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi juga Islam. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ini sedang diuji oleh Allah. Diuji dari mana? Umat Islam mayoritas, tetapi kita walaupun mayoritas tidak bisa menentukan bagaimana syariat Islam itu bisa ditegakkan di dunia. Itu PR. Walaupun kita bilang Indonesia ini kan bukan negara Islam, jadi nggak perlu itu syariat Islam tidak Indonesia. Kalau ada kalimat itu keluar dari mulut umat Islam, artinya dia menolak syariat Allah, dia menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya kafir. Alhamdulillah. Lebih baik kita tidak bisa melaksanakan, kita bahwa ini memang kita belum bisa melakukan, tapi kita tidak menolaknya, daripada tidak bisa melaksanakan kita karena itu tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang katanya lebih dekat
Islam itu tidak memperjuangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita sebagai umat Islam ini menjadi bagian dari orang yang memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan hari ini, kesimpulan materi hari ini bahwa kita perlu bermuhasabah, perlu introspeksi apakah diri kita, keluarga kita, dan kita sebagai bagian dari umat Islam sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan di tahun 1444 Hijriah yang akan datang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Semoga tahun depan kita bisa lebih baik. Ibadah kita semakin baik, anak-anak kita, istri kita semakin soleh dan solehah, dan kita masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan hilang itu datangnya dari diri saya pribadi. Oleh karenanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat diri saya dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian